Dunia sebenarnya sedang bicara tentang rantai pasok yang sangat Cina sentris. Dan di sini letak gilanya teman-teman, Cina nggak perlu menjadi penghasil perak terbesar untuk menjadi pemain paling menentukan. Karena dalam ekonomi modern yang mengendalikan komoditas, itu bukan hanya yang menggali dari tanah, tapi yang paling besar menyerap, mengolah, memurnikan, memakai, dan mengintegrasikan komoditas itu ke dalam produk bernilai tinggi. Oke, Meksiko bisa aja punya banyak perak. Peru bisa aja menghasilkan banyak perak, tapi Cina bisa menghasilkan panel surya, EV, baterai, sensor, jaringan listrik, dan produk ekspor bernilai tinggi. Disitulah nilai tambahnya naik berkali-kali lipat. Jadi kalau negara lain melihat perak sebagai komoditas, Cina sudah melihat perak sebagai input strategis. Buat Cina, perak itu lebih dari sekedar logam mulia hari ini. Perak adalah baut kecil dalam mesin besar bernama dominasi industri masa depan. Makanya Cina agresif menjaga akses terhadap perak. Bukan karena mereka mau bikin perhiasan perak catchy di Asia, enggak. Tapi karena tanpa pasokan perak yang aman, mesin manufaktur energi bersih mereka bisa aja terganggu. Dan panel surya bisa jadi lebih mahal. Nah, produk komponen elektronik ini bisa terdampak. Dan kalau udah lebih mahal, harganya juga lebih naik. Dan kalau itu terjadi, keunggulan kompetitif Cina dalam transisi energi global ikut terancam gitu. Dan di Amerika pun yang namanya industri elektronik dan hal-hal seperti ini juga termasuk salah satu industri paling besar sekarang. Jadi secara global perak sudah bergerak dari toko perhiasan ke jantung pabrik dan infrastruktur. Nah ini yang bikin harga perak itu semakin sensitif teman-teman. Kalau permintaan perak hanya datang dari perhiasan, harganya bisa naik turun mengikuti selera konsumen. Tapi begitu permintaannya datang dari industri strategis, perilakunya berubah gitu. Panel surya tidak bisa dibilang ya udah tahun ini kita nggak usah pakai perak dulu, ya nggak bisa.